Halo semua, kembali lagi bersama gue Reza dari channel iLinks Indonesia. Peluang karir desainer grafis saat ini sedang diminati oleh sejumlah perusahaan. Apalagi pola komunikasi saat ini itu cenderung dibentuk secara visual dibandingkan dengan tekstual. Skill desain saat ini memang sangat diperlukan untuk industri 4.0 atau 4.0, di mana skill tersebut memegang peran penting dalam mengiklankan sebuah produk. Nah, kerja desainer grafis itu gampang-gampang susah. Kalian mesti dituntut untuk membuat desain visual yang bikin orang tertarik sekali lirik. Nah, untuk itu kalian perlu ide-ide fresh di setiap karya yang akan kalian buat. Biasanya buat ngumpulin ide itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama pakai ide lama terus diterapin lagi di karya yang akan dibuat selanjutnya, tapi dengan beberapa unsur yang akan diubah, atau dengan cara menemukan ide baru dengan melihat karya orang lain. Tapi ya jangan plagiat juga. Biar lo makin jago ngedesain, emang harus sering banget latihan. Tapi bosan gak sih lo dengan latihan desain grafis yang memang ya itu-itu aja? Nah, di video kali ini gue mau sharing tentang 5 rekomendasi game yang bisa melatih skill desain grafis lo. Nah, kira-kira gimana sih penampakan dari game yang cocok untuk dipakai desain grafis sebagai latihan? Oke, gak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja masuk ke poin pertama. Game ini pernah gue bahas di Instagram. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan update info terbaru, bisa langsung follow aja Instagramnya iLinks di @iLinks. Jadi untuk game yang pertama ini namanya adalah The Bezier Game. Ini adalah game yang bisa melatih kalian untuk menguasai pen tool. Game ini ngajarin gimana caranya bentuk garis, gimana caranya bentuk lengkungan, sehingga garis-garis tersebut akan membentuk sebuah objek. Di awal stage kamu diberitahu gimana caranya ngebuat objek tersebut. Lalu semakin tinggi stage-nya, maka kamu harus membuat sendiri objeknya tanpa bantuan. Dan tentunya ada batas maksimal anchor point yang bisa kamu keluarkan di setiap stage. Nah, jadinya untuk membentuk sebuah objek itu kamu harus presisi dalam meletakkan anchor point-nya. Kalau misalnya nggak presisi, anchor point-nya jadi kurang, nanti ya gagal gitu stage-nya. Nah, kita ke laptop dulu sebentar. Gue mau kasih tahu gimana cara ngakses game yang pertama, The Bezier Game. Alamatnya itu bezier.method.ac. Nah, ini dia websitenya. Ini dia website untuk game yang pertama tadi, buat ngelatih pen tool. Jadi ini dia stage pertama. Nah, dia ngasih tahu nih gimana cara buat bentuk kayak begini. Ini poin pertama, anchor pertama, terus ini 2, terus ketiga. Nah, itu kan dikasih tahu kan cara buatnya kayak gimana untuk stage awal-awal ya, tutorial. Terus ada juga nih kombinasi keyboardnya, shift. Jadi shift itu kalau dipakai di Photoshop atau Illustrator biar dia lurus, biar dia nggak kemana-mana. Kita tekan shift, nah tuh dia nggak belok. Di sini, terus di sini, terus di sini. Nah, yang ketiga sih ini. Ini bikin lingkaran. Nah, tuh dikasih tahu gimana caranya. Nah, terus lope. Nah, tuh ada alt itu buat motong garisnya. Berarti di sini anchor point pertama, alt. Nah, buat potong kayak begini. Habis itu kesini ya. Tarik garis. Potong. Nah, terus tinggal yang terakhir kayak gitu. Nah, di stage yang udah bukan terakhir sih, pokoknya udah di ngeluarin tutorial gitu, kita disuruh bentuk mobil, cuman nggak ada tutorialnya, nggak ada guide-nya kayak di stage sebelumnya. Jadi ya kita bentuk sesuai pikiran kita aja gitu, gimana cara buatnya. Terus bisa kalian perhatiin, ini ada yang namanya notes itu ya mirip lah kayak anchor point. Jadi kita harus bikin mobilnya sampai semua notesnya itu pakai gitu. Iya, kalau kepake semua. Kalau misalnya kurang kan bahaya gitu jadinya. Jadi ada ya terbatas ya, pakai anchor point-nya terbatas gitu.
Lanjut ke game yang kedua, yaitu Shape Type. Ini adalah game yang dapat melatih kalian dalam merapikan shape huruf yang belum terbentuk sempurna dari huruf aslinya. Nah, di akhir level nanti, kamu akan ditunjukkan persentase angka seberapa mirip shape yang kamu buat dengan huruf aslinya. Oke, ini dia untuk website yang kedua, tampilannya yang kayak gini, game yang kedua. Jadi seperti yang gue jelasin ya tadi di awal, dia menantang kita untuk merapikan bentuk shape yang belum jadi ya. Jadi ini kan bentuknya S nih, cuman bentuknya belum jadi, belum sempurna gitu. Nah, kita harus merapikannya. Ini berarti tinggal di drag aja ke sini. Nah, kayak gitu. Ini apa nih? Q. Berarti ngerapinnya kayak gini ya. Nah, ini juga ada guide-nya nih. Ya, bisa dilihat di layar, ada garis-garis bantunya. Terus kalau udah, kita tinggal klik compare. 31% kurang mirip sama bentuk aslinya kalau punya gue ya. Berarti next. Huruf B. Oke. Ke sini terus sini mungkin. Oke, terus kita compare. 29%. Kok beda ya? Oh, ini ada, kalau bisa dilihat nih ada bebayang yang original letternya, jadi kita miss banyak banget ya. Coba kita next. Aduh, ini apa? Susah. Ini huruf E sih, cuman ya gitulah, kalian bisa coba aja sendiri. Gue juga bingung, susah gamenya ternyata. Masuk ke game yang ketiga, itu ada namanya It Centered Death. Dari 5 list game yang nanti akan gue berikan, jujur ini adalah game yang paling gue suka. Jadi game ini tuh menyuruh kita menebak apakah titik yang ada di objek itu sudah ada di tengah atau belum. Ini bisa membantu melatih kita dalam mengatur komposisi layout pada saat mendesain. Oke, kita lanjut ke game yang ketiga. Itu tadi ada namanya It Centered Death ya. URL-nya itu supremo.co.uk/designers strip I. Oke, ini dia websitenya ya untuk game yang ketiga. Ya udah gue jelasin kan tadi, ini gamenya suruh menebak apakah titik itu udah ada di tengah objek ya. Ini dari kelima game kesukaan gue, favorit gue. Jadi kita langsung play aja ya. Ini ada Christmas version, ada bikin, kita yang biasa aja. Ini udah di titik atau belum? No, belum. Betul. Ini belum. Salah. Dilempar tai gue. Try again. Ini belum di tengah. Oke. Ini belum di tengah. Tipis banget ya, belum di tengah. Ini belum di tengah. Salah. Ya gitulah pokoknya. Jadi itu tadi menebak apakah titik itu udah di tengah atau belum. Ini berguna banget sih buat komposisi layout. Karena kan kita kalau lagi ngedesain itu kayaknya ini belum di tengah deh. Kayaknya masih bisa ke tengah gitu. Nah, ini bisa ngelatih feel kita tentang itu tadi, layout komposisi. Oke. Kita lanjut lagi. Game yang keempat ada namanya Pixel Game. Nah, game ini menguji kita tentang seberapa tahu kita pada sebuah ukuran pixel. Jadi misal contoh kita diminta untuk buat objek berukuran 150 pixel kali 150 pixel. Nah, itu kita harus gambar manual boxnya tanpa ada garis petunjuk berapa ukuran pastinya. Oke, lanjut ke game yang keempat. Itu langsung buka aja ya Google Chrome, terus URL-nya itu .ly. Ini kita langsung enter aja ya. Good luck.
Oh ini ya, di atas ini ada width, ada height. Jadi kita disuruh bikin 45 pixel sama 45 pixel. Berarti kotak kayak jatuhnya ya. Kita langsung buat aja. Apakah segini? Kayaknya kecil deh. Aduh, kurang. Kita kurang 12 pixel sama 18 pixel. Oh ya, jadi kalau misalnya kita salah itu dikasih tahu bentuk pixel yang seharusnya itu kayak gini. Terus next 115 height. Mungkin 115 itu ini nggak jauh tipis sih. Gini. Oh begitu ya. Oh kotak bukan persegi panjang. Nah kalau ini persegi panjang nih kayaknya nih, height-nya tinggi. Salah mulu. Gue nggak jago menentukan pixel. Kayaknya kalau menentukan pixel dengan manual gitu agak ribet ya. Soalnya kan kalau di Illustrator kita tinggal input aja tuh, kita butuhnya berapa pixel. Cuman kalau orang yang udah hafal pixel kayaknya ngelihat gambar aja atau tinggal bentuk aja di Illustrator atau di Corel Draw langsung tahu gitu berapa pixelnya. Ya mungkin tujuan dari game ini ya kayak gitu, biar kita hafal bentuk dari pixel gitu. Masuk ke game yang terakhir yaitu color. Di game ini kita ditantang untuk menebak warna dari warna yang udah disediakan, dan tentunya dalam batas waktu tertentu. Game ini dapat melatih sensitivitas kita terhadap warna. Nah, buat kalian yang sering salah warna waktu lagi ngedesain, wajib banget cobain game yang satu ini. Nah, kita masuk ke game yang terakhir, itu ada namanya color.method.ac. Color game. Ya, ini bisa ini ada ininya nih, mungkin selling pointnya bisa calibrate your screen. Masa iya sih bisa ngekalibrasi monitor layar. Terus color blind assist, bisa ngebantu yang buta warna. Wah, gue nggak tahu sih ini bisa atau enggak, cuman ya kita langsung mainin aja. Hue, warna hue. Oh ini nih. Oh jadi dia ada loadingnya ya. Kita harus nyesuaiin sama loadingnya itu tuh. Makin sama dia makin saru warnanya. Oh, very good. Oke. Terus ini. Mana nih? Oh ini nih. Nah. Perfect. Skor gue perfect. Terus. Aduh. Nah ini nih. Perfect. Kuning mau ke hijauan. Ini kah? Ini nih. Perfect dong. Perfect. Terus ini mau ke hijauan sih. Nah ini nih. Perfect. Gox. Oh ini ada stage-nya. Ini bisa lihat nih di bawah ada hue, ada saturation, ada complementary. Ini model-model macam-macam warna ya. Ada saturasi, ada complementary, ada analogus. Kita lanjut lagi ya ke saturasi. Waduh, ini banyak ini. Shit. Ini nih, berarti di sini nih. Very good. Wah, kurang. Nah, berarti di sini nih. Oke, udah sedikit transparan. Kesenggol bos gua. Perfect. Aduh. Barisan sini nih berarti nih. Ini nih. Oke. Senggol mouse gua tadi, untung perfect. Perfect dong, perfect. Masuk ke stage complementary. Oh, ini ada dua bray. Kuning sama biru. Oh, berseberangan ya. Iya, complementary itu warna yang berseberangan. Ini nih, warna ini. Yakin gue.
Perfect. Nah, ya kayak gitu lah pokoknya. Ntar kalau gue lanjutin sampai stage terakhir malah 2 jam, sejam sendiri gue. Ya itu untuk game yang terakhir. Ya ini bisa dibilang cukup seru ya, gue maininnya. Favorit gue setelah yang It's Centered Dead, setelah yang game nomor 3 tadi ya. Oke, kita balik ke kamera. Oke, itu dia untuk pembahasan hari ini, yaitu 5 rekomendasi game yang bisa bantu ngelatih skill desain grafis. Semoga dengan metode latihan yang menggunakan game-game tadi, bisa bikin kalian lebih semangat lagi belajar banyak hal tentang dunia desain grafis. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari iLinks Indonesia. Gue Reza pamit. Bye.